Pertempuran di Ambarawa berlangsung pada tanggal 20 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran di Ambarawa terjadi di antara pasukan TKR dan Sekutu Inggris. Awalnya mereka datang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Kedatangan Sekutu Inggris memiliki niat yang tidak baik. Nika mempersenjatai mantan tahanan. Pada tanggal 20 Oktober terjadilah peristiwa di Magelang antara TKR dengan pasukan Inggris dan Sekutu Nika. Latar belakang pertempuran Ambarawa dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945. Pihak Indonesia memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun ternyata mereka diboncengi oleh tentara Nederland Indisi Sipil Adni Universum Doka yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan. Pada tanggal 26 Oktober 1945 pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara Sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Betel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pihak Sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajiban melindungi dan mengurus evakuasi alih prisoner war and interners. Tawanan perang dan interners Sekutu. Yang kedua, jalan raya Magelang Ambarawa terbuka lagi lalu lintas Indonesia Sekutu. Dan ketiga, Sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Kronologi ternyata kesepakatan yang berisi 12 pasal sebelumnya telah diingkari oleh pasukan Sekutu sehingga pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara pasukan TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara Sekutu. Pada 21 November 1945 pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa, namun keesokan harinya pada 2 November 1945 pertempuran meletus dalam kota dan terjadi pengembangan pada kampung-kampung di Ambarawa. Pasukan Sekutu Inggris kemudian terusir dari Penyembiru pada Desember 1945 yang menjadi garis pertahanan terdepan pada tanggal 12 Desember 1945. Dini hari pasukan TKR bergerak menuju sasaran massa. Masing-masing pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota dan diketahui pertahanan musuh terkuat berada di benteng Willem kota Ambarawa di kampung selama 4 hari 4 malam, dan musuh yang merasa terjepit berusaha keras melakukan pertempuran hingga pada 15 Desember 1945 musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Diikuti dari buku sejarah 13 pasukan TKI memperoleh kemenangan dalam bertempur tersebut dan mengantarkan Sudirman ke pimpinan TKR. Palagan Ambarawa sebagai peristiwa perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan Sekutu yang terjadi di antara 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa. Palagan Ambarawa atau
Pertempuran Ambarawa dimulai dari kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua sehingga membuat sekutunya merasa tertarik untuk menguasai Indonesia. Sekutu juga kembali datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan alasan ingin mengurus tawanan perang, meski asalah sesungguhnya merebut kembali wilayah Indonesia. Saat itu kedatangan sekutu ke Magelang dan Ambarawa yang dipimpin oleh Brigadir Betsel, Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman saat itu bertindak sebagai panglima perang di Ambarawa, memiliki taktik khusus yang sulit dilakukan, yaitu menggunakan taktik supit urang. Taktik supit urang efektif dan cerdik. Taktik ini menyerang lawan dilakukan dari kedua sisi sehingga membuat lawan terjepit. Dengan taktik ini, TKR berhasil memutus komunikasi antar militer asing, merusak sistem pertahanan. Yang kedua ada Gatot Subroto. Salah satu pejuang militer Indonesia dalam peristiwa Peperangan Ambarawa adalah Gatot Subroto. Namanya menjadi jalan di mana-mana. Gatot Subroto mengutamakan kondisi orang yang ada di dalam jangkauannya serta keluarga prajurit. Keikutsertaan Gatot Subroto sebagai ahli siasat pada Pertempuran Ambarawa 20 Oktober 1945. Yang ketiga ada Letkol Isdiman. Letkol Isdiman diketahui sebagai salah satu perwira terbaik Kolonel Sudirman. Meskipun gugur dalam menjalankan tugasnya, ia telah menunjukkan keberanian dan kemampuan sebagai seorang pemimpin yang baik. Letkol Isdiman adalah perwira Tentara Keamanan Rakyat serta komandan Resimen TKR Bajumas. Ia menjadi pemimpin di pertempuran di Ambarawa yang gugur pada 16 November 1945. 3. Surono Reksodimejo. Pada saat Palagan Ambarawa menjabat kapten di bawah komando satuan militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. 4. Letkol Sarbini Martodiharjo adalah purnawirawan jenderal kelahiran Kebumen pada masa perjuangan, khususnya pada tanggal 20 Oktober 1945. Ia yang sangat itu berpangkat Letnan Kolonel, pemimpin pasukan Resimen Pusat Kedu Tentara Keamanan Rakyat untuk menyerang dan menutupi kepungan pasukan Sekutu dan Nica di Desa Jambu, Ambarawa, dikenal sebagai insiden Palagan Ambarawa. Yang kelima, GPH Jati Kusumo. GPH Jati Kusumo adalah tokoh penting dalam pertempuran Ambarawa dan menjabat sebagai komando divisi 4. Misi utama divisi ini adalah melacak dan mengepung pasukan asing. Selama pertempuran sengit di Ambarawa, Kolonel GPH Jati Kusumo menunjukkan kepemimpinan yang sangat baik. Ia menjaga pergerakan pasukan tetap ada jalurnya. Mereka semua adalah tokoh yang bergerak bersama dengan rakyat dalam perjuangan di pertempuran Ambarawa. Pertempuran yang cerdik karena menggunakan teknik supit urang.